Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Baca Cerita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Hacksaw Ridge, yakni sebuah film yang diangkat dari kisah nyata dalam Perang Dunia II ketika tentara Amerika melawan pasukan Jepang. Yang menjadi sorotan dalam film ini adalah dengan adanya salah satu tentara yang bernama Desmond. Selama berperang, dirinya tidak mau menggunakan senjata apapun. Namun anehnya, dirinya sangat berani dan terus maju ke garis depan pertempuran. Bahkan Desmond berhasil menyelamatkan rekan-rekannya yang terluka. Tentu saja itu keberanian yang tidak akan pernah dimiliki oleh tentara manapun. Padahal sebelumnya pria ini sangat dikucilkan oleh teman-temannya maupun komandannya sendiri ketika awal mendaftar sebagai tentara. Karena saat itu Desmond menolak untuk berlatih menggunakan senjata. Lalu seberapa lama pria ini mampu bertahan di medan perang tanpa memegang senjata apapun? Namun seperti biasa sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau kembali mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe agar menekannya terlebih dahulu biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Desmond di masa kecil. Saat itu dirinya sangat dekat dengan kakaknya yang bernama Carl. Mereka berdua keturunan dari seorang pejuang dalam Perang Dunia I. Meskipun saat itu ayahnya Desmond berhasil pulang dengan selamat dari Perang Dunia I, namun seluruh teman-temannya tewas di depan matanya sendiri. Karena perang tersebut, kini ayahnya Desmond menjadi trauma, depresi, dan menjadi seorang yang sangat pemarah, mengingat betapa kejamnya Perang Dunia I di masa lalu. Singkat cerita, di suatu hari, saat itu Desmond dan kakaknya berkelahi. Kemudian di sini secara refleks Desmond tiba-tiba mengambil batu bata dan kemudian dirinya hantamkan pada kakaknya. Sehingga kakaknya harus dilarikan ke rumah sakit. Dengan perihal tersebut Desmond kecil merasa syok sendiri karena nyaris saja menghilangkan nyawa kakaknya yang dirinya sayangi. Kemudian di sini Desmond melihat sebuah gambar pada sebuah dinding tentang 7 besar dosa karena membunuh. Maka di sini Desmond sepertinya mendapat sebuah hidayah yang sangat menggetarkan hatinya. Namun untungnya kakaknya berhasil selamat dari hantaman batu yang Desmond hantamkan sebelumnya. Dan singkat cerita beberapa tahun kemudian, kini Desmond sudah tumbuh dewasa dan menjadi seorang yang sangat religius, yang taat pada agama. Hingga di suatu hari saat itu terjadi sebuah insiden dekat rumahnya. Desmond saat itu pun langsung bergegas untuk menyelamatkan orang tersebut yang kemudian membawanya ke rumah sakit. Kemudian sesampainya di rumah sakit, Desmond bertemu dengan seorang dokter yang mengucapkan terima kasih padanya karena sudah menyelamatkan nyawa pria tersebut. Kemudian dari sini Desmond mulai berpikir bila dirinya akan selalu berbuat baik menyelamatkan siapapun yang membutuhkannya, sesuai dengan yang diajarkan oleh agamanya. Saat itu ketika Desmond berniat untuk pulang, dirinya justru bertemu dengan seorang suster cantik yang bernama Dorothy. Dari sini Desmond merasa bila dia adalah jodoh yang dikirim oleh Tuhan untuk dirinya. Dan semenjak itu Desmond pun mulai melakukan pendekatan. Dengan sengaja datang ke rumah sakit itu hanya untuk bertemu dengan suster tersebut. Hingga di suatu hari akhirnya Desmond pun berhasil mendapatkan hati suster tersebut yang bernama Dorothy. Semakin hari Desmond semakin dekat dengan suster Dorothy. Hingga sampailah di suatu hari ketika Desmond dan keluarganya sedang sarapan. Tiba-tiba saja kakaknya yang bernama Carl, dirinya keluar dari kamar mengenakan pakaian militer yang kemudian berkata pada keluarganya bahwasannya Carl akan pergi untuk mengabdi pada pemerintah, yakni sebagai pejuang untuk Perang Dunia II. Mendengar hal tersebut seluruh keluarganya pun merasa syok, terutama ayahnya,
karena dirinya pernah mengalami teman-temannya tewas di medan perang. Ayahnya saat itu merasa tidak ingin melihat anak-anaknya juga bernasib sama dengan teman-temannya. Maka saat itu ayahnya pun menangis dan lalu mengusir kakaknya Desmond. Meskipun Carl tidak diizinkan oleh ayahnya, namun saat itu Carl tetap saja bersikeras ingin mengabdi pada negara untuk menuju medan perang. Singkat cerita, setelah kakaknya pergi, Desmond juga meminta izin pada ayahnya apabila dirinya juga harus mengabdi kepada negara. Desmond merasa tak bisa hanya berdiam diri di rumah sementara negaranya sedang dalam peperangan. Meskipun saat itu Desmond tidak mendapat izin penuh dari sang ayah, namun Desmond tetap bersikeras untuk mengikuti jejak kakaknya. Singkat cerita, hari keberangkatan Desmond telah tiba. Saat itu kekasihnya memberikan sebuah buku Alkitab dan sebuah foto. Hal tersebut dirinya lakukan agar Desmond selalu ingat pada agama dan pada kekasihnya yang akan selalu menunggu kepulangan Desmond dari medan perang. Singkat cerita, Desmond telah sampai ke sebuah kamp pelatihan militer. Kemudian di kamar asrama, Desmond berkenalan dengan banyak orang yang nantinya akan jadi satu tim dengan dirinya. Pada awalnya semua tampak berjalan lancar, mulai dari hubungan dengan rekan-rekan satu tim maupun dengan komandannya. Kemudian di keesokan harinya pelatihan yang pertama, mereka harus bisa membuat tali penyelamatan, karena perang nanti akan berlangsung di atas tebing Heksau. Saat itu semua rekan-rekan Desmond dianggap lolos dalam tahap ini. Sedangkan Desmond, dirinya justru membuat tali dengan 2 lubang yang justru dianggap mirip dengan sebuah pH. Dan tentu saja hal ini pun menjadi bahan tawaan mereka. Namun pada sesi latihan fisik dan ketangkasan, Desmond di sini mendapat nilai unggul dari semua rekan-rekan satu timnya. Kemudian mereka semua tiba saatnya untuk latihan sesi menembak. Saat itu ketika semua teman-temannya sudah mengambil senapannya masing-masing, maka tinggal satu tersisa senapan, dan tentunya senapan tersebut adalah miliknya Desmond yang tidak dirinya ambil. Maka dengan ini sang komandan pun merasa heran pada Desmond. Bagaimana bisa berperang tanpa menggunakan senjata? Maka ambillah senjatamu, kata komandan. Di sini Desmond menjawab dengan tegas, aku adalah seorang hamba yang taat akan agama, maka aku tidak diperbolehkan untuk menyakiti apalagi membunuh. Dengan jawaban Desmond tersebut, semua yang ada di sini merasa heran termasuk komandannya sendiri. Maka dengan perihal tersebut sang komandan pun menganggap apabila Desmond sudah menentang untuk berperang dan melanggar perintah aturan akhirnya pemerintah. Terkait penolakan Desmond yang tidak mau menggunakan senjata, Desmond terpaksa harus menjalani hukuman seperti mencuci toilet dan mengepel. Bahkan sepertinya teman-teman Desmond masih belum merasa puas dengan hukuman Desmond. Hingga kemudian di malam harinya Desmond pun menjadi bulan-bulanan rekan satu timnya. Hingga saat itu Desmond mengalami babak belur. Kemudian di pagi harinya komandan datang. Dirinya yang melihat Desmond babak belur, komandan pun saat itu mulai merasa kasihan. Kemudian sang komandan meminta agar sebaiknya Desmond mengundurkan diri dan menjadi rakyat biasa saja. Namun karena Desmond tetap bersikeras ingin mengabdi pada negara untuk berperang meski tanpa memegang senjata, bagi sang komandan hal ini bukanlah sebuah jawaban, melainkan justru Desmond dianggap sudah menolak dengan adanya perang. Hingga pada akhirnya Desmond harus menjalani hukuman sementara di penjara militer. Bagi Desmond, hukuman penjara itu tidaklah seberapa, karena yang menjadi masalah untuk Desmond hari ini adalah hari di mana dirinya menikah dengan Dorothy. Hingga pada akhirnya pernikahan tersebut pun gagal karena hukuman tersebut. Kemudian di keesokan harinya, Dorothy mendatangi Desmond atas perintah komandan. Antara lain untuk membujuk Desmond agar mau belajar menggunakan senjata. Namun keyakinan Desmond sepertinya sudah sangat kuat. Dirinya tetap tidak mau memegang senjata dalam berperang dan memilih untuk menjadi tentara medis
yang bertugas menyelamatkan para tentara yang terluka nanti. Dengan kasus Desmond yang tidak mau menggunakan senjata, di sini komandan tidak bisa mengeluarkan Desmond begitu saja, karena ada aturan khusus yang harus dipatuhi, yakni melalui pengadilan. Singkat cerita, hari ini Desmond akan mendapat keadilan di persidangan, antara pulang sebagai rakyat biasa atau lanjut sebagai seorang pejuang. Dalam sidang ini, Desmond sendirian untuk menjawab semua pertanyaan para pemimpin yang menganggap Desmond adalah seorang penentang perang. Kemudian di sini Desmond menjawab apabila dirinya bukan seorang penentang perang dan juga bukan seorang pengkhianat negara. Dan berikut adalah pembelaan Desmond. While everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. Namun sayangnya jawaban Desmond saat itu ditolak, karena untuk menjadi seorang pejuang bukan berdasarkan keinginan pribadi, melainkan semuanya harus tunduk pada peraturan komandan. Di tengah persidangan yang saat itu sedang berlangsung, tiba-tiba saja ayahnya Desmond datang, yang lengkap dengan seragam militer Perang Dunia I. Saat itu ayahnya Desmond datang dengan membawa sebuah surat dari Panglima Militer yang bertuliskan bahwa keputusan Desmond untuk menjadi tentara medis adalah keputusan yang sah. Sementara untuk keputusan Desmond yang tidak mau menggunakan senjata, itu bukan kemauan sendiri, melainkan itu adalah perintah dari agama sebagai hamba yang taat. Sementara ketaatan seseorang dalam beragama dilindungi oleh konstitusi dan tidak dianggap sebagai pelanggaran militer. Akhirnya setelah surat tersebut dibacakan, semua yang berada dalam persidangan ini akhirnya sadar, ternyata keputusan Desmond bukan suatu pelanggaran. Hingga pada akhirnya Desmond resmi ditetapkan sebagai tentara medis dalam tim mereka. Bahkan sebelum Desmond diberangkatkan ke medan perang, saat itu Desmond pun diizinkan untuk menikah dengan kekasihnya, Dorothy. Dan singkat cerita, sampailah pada hari di mana mereka harus berangkat ke medan perang yang sesungguhnya, yakni untuk melawan para tentara Jepang. Pada saat itu dalam Perang Dunia II, persenjataan belum begitu canggih. Faktor yang paling menentukan dalam perang saat itu adalah mental. Karena semua tahu bagaimana ganasnya para tentara Jepang. Saat itu bahkan dalam perjalanan menuju medan perang, Desmond dan satu timnya beberapa kali berpapasan dengan para tentara lain yang mengalami luka-luka oleh keganasan para tentara Jepang. Bahkan banyak dari mereka yang sudah menjadi jenazah. Tentu saja hal tersebut membuat semakin ciut mental mereka termasuk Desmond. Dan singkat cerita, sampailah mereka di lokasi medan perang, yakni di sebuah tebing tinggi yang bernama Heksau. Di sanalah mereka akan mati-matian untuk bertempur melawan para tentara Jepang. Semua tentara muda ini yang baru pertama kali ke medan perang, hati mereka bergetar melihat bombardir yang seolah tidak ada tempat untuk mereka bersembunyi. Kemudian mereka pun semua mendaki tebing tersebut. Dan kemudian mengatur strategi. Awalnya suasana terasa hening, namun tiba-tiba saja ternyata pergerakan mereka sudah diincar terlebih dahulu oleh musuh. Jadi buat teman-teman di sini Mimin terpaksa harus menyekip banyak adegan karena YouTube tidak memperbolehkan Mimin menayangkan secara vulgar. Apabila teman-teman kurang puas, maka teman-teman pun bisa menonton video secara utuh di website. Saat itu dengan adanya serangan yang mendadak, yakni membuat banyak korban berjatuhan, maka di situ Desmond sebagai tim medis dirinya pun harus menerus menolong dan mengangkut para tentara yang terluka. Pada awalnya Desmond hanya menolong para tentara yang terluka di barisan belakang. Namun seiring pertempuran,
Desmond maju ke garis depan sampai membahayakan diri sendiri. Terlebih Desmond yang saat itu sama sekali tidak memegang senjata apapun. Selama pertempuran berlangsung, sepertinya Desmond tidak mengenal lelah. Dirinya terus dan terus menyelamatkan teman-temannya yang terluka. Satu persatu pasukan Amerika pun berjatuhan. Rupanya mereka kalah jumlah dalam pertempuran ini. Singkat cerita, saat itu hari pun mulai gelap. Komandan meminta agar pasukannya mundur terlebih dahulu, karena dalam keadaan gelap tidak mungkin untuk melakukan penyerangan. Kemudian mereka pun beristirahat dan berlindung di tempat yang aman. Begitu juga dengan Desmond yang saat itu tampak sudah kelelahan. Singkat cerita, malam pun berganti siang. Bahkan ketika semua tentara Amerika belum bersiap-siap, tiba-tiba saja tentara Jepang yang jumlahnya ribuan, mereka tiba-tiba saja muncul dari bawah tanah dan kemudian menyerbu tentara Amerika yang saat itu belum siap. Akhirnya dengan adanya serangan yang mendadak ini, banyak korban berjatuhan dan memaksa pasukan Amerika harus mundur karena ini bukanlah pertempuran yang sebanding. Sang komandan saat itu meminta agar para anak buahnya untuk turun kembali ke asrama. Ketika semua rekan-rekan Desmond sudah mulai beranjak turun, lain halnya dengan Desmond, dirinya tidak mungkin untuk meninggalkan teman-temannya yang berjatuhan di medan perang. Ketika semua teman-temannya sudah berhasil turun, sementara Desmond, dirinya bertekad untuk kembali ke medan perang, namun kali ini sungguh sangat berat, karena di sana sudah tidak akan ada lagi yang melindungi dirinya. Dan kemudian dirinya pun bersiap untuk kembali ke medan perang seorang diri. Bahkan di sini sesekali Desmond harus bermain petak umpat dari para tentara Jepang yang masih berlalu lalang. Setelah merasa aman, Desmond beraksi untuk menyelamatkan sebanyak mungkin teman-temannya yang sudah terluka. Saat itu satu persatu Desmond selamatkan. Sementara tentara lain yang saat itu sedang berjaga di bawah, akhirnya mereka pun melihat satu demi satu ada korban yang turun. Namun mereka merasa bingung, siapa yang sudah menurunkan para korban itu. Sementara di tempat lain saat itu komandan yang baru sampai di markas, dirinya masih terus memikirkan betapa banyak anak buahnya yang masih terluka dan tertinggal di atas sana. Bahkan pada saat itu, sang komandan meminta pasukan tambahan pada atasannya untuk kembali ke atas. Namun pasukan itu ternyata baru bisa datang di esok harinya. Dan cerita pun kembali lagi pada Desmond yang saat itu masih di medan perang sendirian, tanpa memegang senjata apapun. Ketika para tentara Jepang berlalu lalang, saat itu Desmond hanya bisa bersembunyi agar dirinya selamat dari mereka. Saat itu Desmond terus menyelamatkan yang terluka secara diam-diam. Singkat cerita, hari berganti malam. Desmond masih terus kembali ke garis depan menyelamatkan teman-temannya yang terluka. Hal tersebut Desmond lakukan sepanjang malam. Dan singkat cerita, di pagi harinya, sang komandan pun terkejut melihat semua anak buahnya yang terluka sudah berada di ruang perawatan. Kemudian di sini sang komandan bertanya secara langsung, siapa yang telah melakukan semua ini? Maka di sini mereka pun menjawab, apabila yang telah menolong mereka adalah Desmond. Bahkan itu dilakukan oleh Desmond seorang diri sepanjang malam. Mendengar hal tersebut, di sini sang komandan merasa menyesal karena sebelumnya telah meremehkan Desmond saat pertama kali melihat Desmond. Kemudian sang komandan pun akhirnya mengumpulkan pasukan untuk kembali ke Hexau menjemput Desmond. Kemudian setibanya Desmond di bawah, semua saat itu merasa kagum dengan keberanian Desmond yang melakukan penyelamatan seorang diri dan menganggap bila Desmond adalah pahlawan sejati. Kemudian setibanya Desmond di markas, saat itu sang komandan pun menemui Desmond dan berkata, ternyata selama ini dirinya telah salah menilai Desmond karena pernah menganggap egois yang terlalu taat pada perintah agama.
bahkan pernah menganggap apabila Desmond adalah seorang penentang perang. Namun sekarang justru Desmond berhasil membuktikan apabila dirinya adalah seorang pahlawan sejati. Kemudian di hari berikutnya, komandan sudah mengumpulkan para tentara dan bersiap untuk naik lagi ke Hexau, yakni untuk berperang kembali. Namun dari salah satu mereka ada yang berkata apabila mereka tidak akan kembali ke atas tanpa Desmond, karena mereka semua menganggap apabila Desmond ada bersama mereka maka Tuhan juga akan memberikan pertolongan kepada mereka. Akhirnya saat itu sebelum naik ke medan perang, mereka pun menunggu Desmond untuk berdoa demi keselamatan mereka. Dan akhirnya dalam perang kali ini, dengan adanya Desmond bersama mereka, kini mental mereka menjadi lebih kuat dan yakin kemenangan akan mereka raih. Akhirnya pertempuran pun berakhir yang dimenangkan oleh pasukan Amerika. Dan film pun berakhir sampai di sini.